Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang pernikahan. Pernikahan suami istri, persahabatan pria wanita yang diikat oleh perjanjian, disertai dengan keintiman seumur hidup pernikahan mereka. Dan kali ini saya mau berikan gambaran pernikahan. Ada 4 gambaran pernikahan. Satu demi satu kita akan bahas. Yang pertama adalah bermain badminton ganda. Yang kedua adalah naik sampan berdua. Yang ketiga adalah memasak makanan berdua. Yang keempat adalah naik gunung berdua. Menarik, karena 4 peristiwa ini bisa menggambarkan pernikahan. Pernikahan dengan semua dinamikanya. Mari kita lihat bagian yang pertama. Pernikahan bisa digambarkan seperti 2 orang yang sedang bermain badminton ganda. Apa yang dilakukan 2 orang yang sedang bermain ganda? Mereka memiliki tujuan yang sama. Apa itu? Mengalahkan musuhnya, lawannya. Jadi mereka punya tujuan yang sama, bahwa permainan ini adalah untuk mengalahkan lawan kita. Kita belajar tujuan bersama. Lalu berikutnya, dalam badminton ganda ini ganda campuran ya, suami dan istri melawan yang lain. Maka perhatikan, ketika serve itu berarti yang serve akan di depan dan pasangannya akan di belakang. Di depan yang serve ini adalah net bulu tangkis itu. Apa yang terjadi? Ketika yang depan, saya anggap yang depan istri ini, ya, yang serve pertama. Maka ketika serve, pergerakan sang istri ini akan menentukan pergerakan suaminya. Saya ulangi sekali lagi. Pergerakan istri ke kanan, ke kiri, bahkan mundur, dia tadinya di depan, akan menentukan pergerakan suaminya. Kalau sang istri setelah serve, dia kemudian bergeser ke kiri, maka suaminya harus segera bergeser ke kanan. Disinilah yang namanya kerjasama. Disinilah yang namanya pengertian. Disinilah yang namanya saling menolong, saling melengkapi. Jadi ketika istri serve sebentar lalu dia geser kiri, sang suami langsung sebelah kanan. Nah, ketika lawan memberikan balasan koknya itu kepada sang suami, maka sang suami mengembalikannya. Begitu sang suami mengembalikan, dia agak maju ke net, maka sang istri dengan penuh kesadaran, dia langsung mundur. Artinya suaminya ingin mengambil bagian di depan. Dan dia pun tenang, dia pun di belakang, istrinya di belakang. Lalu pergerakan begitu dinamis, sang suami kemudian bergeser ke kiri, maka istrinya mesti ke kanan. Dan ketika mereka di-smash, dua-duanya harus siap. Dua-duanya harus siap mengembalikan, bahkan mengembalikan dengan cerdik supaya tidak bisa dikembalikan balik. Ini artinya apa? Suami istri ini tahu posisinya. Suami ini tahu bagaimana bersikap tepat pada saat yang ditentukan.
Perhatikan loh, ketika suaminya bergeser ke kiri, istrinya ke kanan. Ketika suaminya ke depan, istrinya ke belakang. Dan saya percaya ketika dalam pergerakan, istrinya di depan, suaminya akan ke belakang. Mengapa? Kerjasama. Inilah kerjasama yang digambarkan. Tujuan yang sama, kerjasama. Saling mengerti. Saling memahami. Kenapa? Tujuannya sama. Dan kita lanjut lagi. Kalau dalam badminton ganda ini, ketika pasangannya lelah, apa yang dilakukan? Pasti minta istirahat sebentar lah, dengan alasan minum atau apa. Tapi perhatikan, ketika kita tahu bahwa pasangan kita lemah, kita akan mengatakan, sudah, kamu di depan saja. Kamu di depan saja, pokoknya ambil bola tanggung dan langsung smash. Dan dengan isyarat tertentu tahu, oke, istrinya kemudian di depan. Dan tidak bergeser. Dia hanya bergeser kiri kanan tapi dia tidak mundur. Kenapa? Disepakati bahwa aku nanti yang menguasai lini belakang. Kesepakatan. Kesepakatan suami istri. Aku akan menolongmu. Kamu di sini dulu aja. Kamu masih lemah, masih capek. Aku yang ambil alih sisanya. Suami istri. Jadi bermain badminton ganda campuran memberikan gambaran. Itulah pernikahan. Jadi kalau mau badminton baik, ya latihan dengan baik. Latihan bermain dulu tidak berhitung begitu ya, tidak seperti bertanding yang sesungguhnya. Latihan, perlu latihan untuk bisa mengerti apa? Mengerti yang namanya rumusan ini, ya sejiwa ini, sepikir ini. Bagaimana bisa refleks langsung menggeser ketika pasangannya bergeser? Untuk apa? Saling menutupi. Ini perlu latihan. Demikian juga dengan pernikahan. Pernikahan perlu latihan. Latihan ngomong apa adanya. Latihan mengatasi masalah bersama-sama. Bahkan latihan menggantikan peran sebentar karena pasanganmu sedang mengalami masalah. Memang itu pernikahan. Bermain badminton ganda ketika terlatih dengan baik, maka ketika mereka bertanding, mereka bisa menang. Sebelum jalani akan kenyataan kehidupan rumah tangga, mereka diskusi dulu, bahkan mereka berdebat, tapi belum pada kenyataan. Ketika mereka terlatih dan sepakat, maka ketika menghadapinya menang. Sangat berbeda kalau pasangan ini tidak kompak. Contoh nih ya, suami istri sedang bad mood, nggak seneng hati, maka dia tidak mau bergerak, tapi dia nggak ngomong kepada pasangannya, bukan kesepakatan. Dia di depan terus tapi diam terus, dan membuat kemudian kalah. Coba melemahkan pasangannya, bisa terjadi dalam pernikahan. Engkau sakit hati, engkau marah, engkau dendam, dan engkau tidak peduli, tidak melakukan tugasmu, tidak mengimbangi supaya semuanya berjalan dengan baik, maka pertandinganmu kalah. Bahkan dalam kemarahan dan harus bertanding, maka sang suami marah. Dipukulkannya raketnya ke istrinya. Dikatakan tidak sengaja, tapi sebenarnya karena marah. Istrinya kesakitan. Kemudian balas memukul dengan raketnya. Bayangkan itu seperti film kartun loh saudara. Tapi seperti itu pernikahan. Tidak peduli dengan tujuan bersama. Saling menyakiti, saling memukul. Memukul dengan perkataan yang menyakitkan, bayangkan. Jadi gambaran bermain badminton berdua ini sangat baik menggambarkan tentang pernikahan. Seandainya
pasangannya lemah, maka yang satu menguatkan. Kalau kemudian Pak dua-duanya lemah, ya sudahlah, jangan bermain badminton. Iya dong, bermainlah olahraga yang lain yang tidak terlalu menuntut akan fisik, tapi juga membuat keintiman, kedekatan itu bisa terjadi. Bermainlah yang lebih ringan. Tapi perhatikan prinsipnya. Orang yang menikah adalah seperti dua orang yang bermain badminton ganda campuran. Mereka harus melatih diri. Mereka harus bisa merespon dengan tepat. Mereka punya isyarat-isyarat tertentu yang tidak diketahui oleh lawan. Untuk bergeser, untuk mundur, untuk siapa mukul belakangan. Harus juga berlatih untuk menahan serangan, smash, dua-duanya harus siap. Harus begitu, rumah tangga sama. Harus siap terima perkataan yang buruk, smash, serangan yang tidak diharapkan. Dan jangan men-smash akan pasanganmu, bayangkan. Harusnya smash-nya itu ke lawannya, malah dismashkan kepada pasanganmu. Sekali lagi, itu seperti film kartun. Rumah tangga sama. Dua-duanya mesti siap menghadapi serangan dari pihak luar. Fitnah. Kabar buruk. Dan banyak hal lain yang men-smash pernikahanmu. Dua-duanya harus kompak. Jadi, mari perhatikan. Kalau saudara mengatakan, Pak, saya pengen main badminton ganda dah, supaya saya bisa memahami seperti apa gambaran Bapak ini. Dicoba aja saudara. Saya percaya, renungkan, perhatikan, maka saudara akan mendapatkan gambaran. Pernikahan yang baik adalah seperti sepasang ganda campuran yang bermain dengan kompak, dengan sepenuh hati, saling tolong-menolong, saling membantu, saling menguatkan, sampai menang. Kita akan bertemu di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.